Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera. Yang terhormat, Bapak Edi Purwanto, SEMM, MMIS, MMTMH, selaku dosen pembimbing kerja profesi, dan yang saya hormati Bapak Ibu dosen, penguji 1 dan penguji 2. Perkenalkan, saya Kizi Rostiana dengan NIM 2021 Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan hasil dari laporan kerja profesi yang telah saya buat dengan judul Aktivitas Kerja Profesi sebagai Human Research Development di PT Caturkarya Depo Bangunan Tbk, Tangerang Selatan. Kerja profesi merupakan salah satu program yang penting untuk mendukung proses pembelajaran mahasiswa dengan adanya praktik kerja secara langsung. Program kerja profesi atau yang biasa dikenal dengan KP ini diadakan oleh UPJ dengan memiliki tujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh kepada mahasiswa tentang dunia kerja. Melalui KP ini, mahasiswa dapat mengaplikasikan teori pembelajaran yang telah dipelajari selama perkuliahan, mengembangkan keterampilan praktis, serta memperluas networking. Dengan demikian, KP memberikan pengalaman berharga bagi mahasiswa dan menjadi bekal bagi mahasiswa untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan di dunia kerja. KP diadakan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut ini, di mana salah satu di antaranya maksud dari KP mendorong mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang didapat di perkuliahan secara langsung melalui KP. Dan tujuannya memberikan pemahaman kepada praktikan mengenai lingkungan kerja, pengetahuan, dan keterampilan pada bidang Human Research Development di PT Caturkarya di Pembangunan Tbk. Selanjutnya, terdapat beberapa manfaat KP yang terbagi menjadi tiga, yaitu bagi UPJ, bagi mahasiswa, dan bagi perusahaan. Bagi UPJ memiliki manfaat, satu di antaranya ialah melalui mahasiswa yang melakukan KP di perusahaan, universitas dapat meningkatkan citra dan reputasinya. Lalu bagi mahasiswa, dapat merasakan dan menerapkan teori yang sudah pernah diajarkan sebelumnya di perkuliahan melalui praktik secara langsung dalam dunia kerja. Dan bagi perusahaan, dapat menjalin kerjasama dengan universitas dan memperluas jaringan profesional. Selanjutnya, saya menjalankan kerja profesi di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang retail, yaitu PT Caturkarya Depo Bangunan Tbk, yang merupakan supermarket yang menyediakan berbagai macam pilihan bahan bangunan. Perusahaan ini didirikan oleh Bapak Kambianto Ketin pada tanggal 5 Oktober 1996 dan memiliki visi misi, yaitu visinya ialah menjadi supermarket penyedia bahan bangunan yang terbaik dan terunggul di Indonesia. Lalu misinya dari depo bangunan ini ialah menjadi one-stop shopping, bahan bangunan yang lengkap, nyaman, dan harga relatif terjangkau, serta memperluas jangkauan bisnis dengan memiliki target untuk meningkatkan jumlah gerai yang tersebar di berbagai kota di seluruh Indonesia guna memperluas pasar. Saya melakukan kerja profesi di depo bangunan selama 2 bulan terhitung dari tanggal 1 Juli hingga 30 Agustus 2024, di mana saya ditempatkan di posisi divisi Human Research Development atau biasa dikenal dengan HRD yang memiliki peranan yaitu mengelola SDM di perusahaan. Selama saya melaksanakan kerja profesi, berikut merupakan dokumentasi dan beberapa peranan fungsi saya tergabung sebagai mahasiswa magang di depo bangunan. Yang pertama, di mana saya melakukan proses rekrutmen, saya yang membantu dalam mengelola calon-calon kandidat yang akan masuk di depo bangunan nantinya, mulai dari menerima email, juga nantinya saya yang membantu dalam proses penjadwalan interview, dan juga ketika memang sudah dinyatakan masuk kualifikasi, nantinya saya juga yang membantu dalam proses penjadwalan masuk kerja dengan menghubungi PIC di setiap gerai depo bangunan. Selanjutnya yang kedua, di mana saya ditugaskan untuk membuat slide presentasi menggunakan Canva, yang dimana nantinya slide presentasi ini akan digunakan untuk proses training karyawan. Selanjutnya, di gambar ketiga, saya sedang melakukan arsip dokumen, yang dimana dokumen-dokumen tersebut merupakan database karyawan perusahaan. Lalu yang keempat,
saya juga ditugaskan dalam membuat ID card karyawan. Lalu berikut merupakan beberapa uraian tugas lainnya yang saya kerjakan selama proses pelaksanaan kerja profesi berlangsung. Selanjutnya, selama KP berlangsung, saya mengalami beberapa kendala yang dihadapi. Yang pertama, yaitu adaptasi terhadap lingkungan kerja perusahaan. Lalu yang kedua ialah komunikasi. Yang ketiga, terkendala saat melakukan input data ketika memasukkan kode berupa huruf atau angka yang menyebabkan sistem tidak dapat memproses. Lalu yang keempat adalah kendalanya ketika dalam melakukan proses rekrutmen mengelola SPG SPM. Ketika membantu mengelola proses tersebut, terdapat beberapa kandidat pelamar yang saat dihubungi tidak ada respon atau tidak memiliki jadwal interview yang cocok dengan waktu yang telah diberikan oleh perusahaan. Dari kendala-kendala ini, terdapat beberapa hal cara mengatasi kendala-kendala tersebut. Yang pertama, saya meminta bantuan atau bimbingan oleh rekan kerja yang lebih berpengalaman dan membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja dari berbagai divisi. Lalu yang kedua, saya mengatasinya dengan berpartisipasi aktif dalam mengikuti rapat atau pertemuan, juga guna tunjukkan dedikasi dan profesionalisme dalam pekerja. Lalu yang ketiga, saya melakukan pengecekan kembali dengan teliti agar tidak terdapat kesalahan dalam proses penginputan data. Serta saya juga suka menanyakan kepada senior untuk memastikan apa yang sudah saya kerjakan. Selanjutnya yang keempat, jika tidak ada jawaban atau tidak adanya kecocokan jadwal dari kandidat pelamar, saya akan menghubungi pihak PIC Gerai, lalu menindaklanjuti bagaimana proses rekrutmen tersebut. Selama kerja profesi berlangsung, saya juga mendapatkan pembelajaran yang diperoleh, yaitu yang pertama, saya mendapat pembelajaran mengenai bagaimana proses rekrutmen karyawan, juga memastikan kembali mengenai keseluruhan data untuk dimasukkan ke dalam database karyawan. Yang kedua, saya memahami bagaimana cara mengelola email yang baik dan benar, baik itu mengirimkan email maupun menerima email. Lalu yang ketiga, saya dapat mengembangkan kemampuan dalam berkomunikasi secara langsung maupun komunikasi secara daring melalui pesan digital atau email. Selanjutnya juga saya dapat pembelajaran bagaimana cara membuat slide presentasi yang baik, serta mendapat pembelajaran mengenai isi materi training karyawan dan juga SOP divisi perusahaan. Saya juga dapat memahami bagaimana proses kerja di divisi HRD dalam menjalankan peran, fungsi, serta tugas-tugas yang ada dalam perusahaan. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, ialah pembelajaran yang saya peroleh dapat mengembangkan kemampuan dalam mengelola dan mengarsip data ataupun dokumen-dokumen. Secara keseluruhan, kerja profesi di Depo Bangunan memberikan pengalaman belajar yang komprehensif dan mempersiapkan saya untuk memasuki di dunia kerja yang profesional. Program ini berhasil menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, membekali saya dengan keterampilan yang relevan, serta membuka peluang untuk membangun jaringan profesional. Melalui adanya program ini, saya mendapatkan pengalaman berharga dari Depo Bangunan yang telah memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai praktik sebagai HRD. Saya berharap pengalaman KP ini dapat menjadi bekal yang baik untuk memulai karir di masa depan dengan menerapkan ilmu dan keterampilan yang telah diperoleh. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.